Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas besar metode numerik akan mempresentasikan kode program dengan beranggotakan Abi Bintara Maulana, Aditya Arya Ferdian, Muhammad Evan Irfan Nasrin. Baik, materi selanjutnya yang pertama akan dijelaskan oleh Aditya Arya Ferdian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Arya Ferdian dengan NIM 240102004. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan inisialisasi, parameter, dan implementasi metode Euler dalam memodelkan penyebaran virus campak menggunakan model SIR. Di bagian awal kode, kita melakukan input library terlebih dahulu, matplotlib untuk grafik, namanya untuk komputasi dan numerik, dan pandas untuk pemrosesan tabel. Lanjut ke bagian berikutnya. Di sini model SIR membagi populasi menjadi 3 kelompok. S untuk populasi rentan, I untuk populasi terinfeksi, dan L untuk populasi yang sembuh. Di sini parameternya total populasinya N sama dengan 10.000 jiwa, lalu pasien terinfeksi awalnya I0 sama dengan 10 dan R0 sama dengan 0. Sehingga populasi rentan awal S0 sama dengan 9.990 jiwa. Yang berikutnya, laju penularan campak beta 0,005 dan laju kesembuhannya gamma 0,1. Simulasi ini menggunakan ukuran langkah waktu H 0,1 untuk 4 langkah awal. Yang berikutnya, logika metode Euler dan formula. Untuk memprediksi penyebarannya, kita menggunakan metode Euler, yaitu metode numerik orde 1 yang menghitung perubahan berdasarkan kemiringan di titik awal. Di dalam perulangan for, kita hitung turunan perubahannya terlebih dahulu. Di sini DS untuk pengurangan populasi rentan akibat penularan, lalu DI ini untuk pertambahan kasus campak baru dikurangi jumlah pasien yang sembuh, lalu DR ini perubahan populasi yang berhasil sembuh. Nilai status kemudian diperbarui dengan rumus Euler. YN plus 1 sama dengan YN ditambah H dikali F dari TN dan YN, dan ditampung ke dalam list S Euler, lalu I Euler, dan R Euler. Hasil dari metode Euler ini nantinya akan dibandingkan dengan metode Huynh di bagian selanjutnya untuk melihat perbedaan akurasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 2. Ada implementasi metode Huynh atau prediktor korektor. Metode Huynh adalah perbaikan dari metode Euler. Metode ini menghitung kemiringan atau turunan di titik awal dan perkiraan titik akhir, lalu mengambil rata-ratanya agar hasil simulasi jauh lebih akurat. Yang pertama ada inisialisasi variabel awal atau kondisi batas, menetapkan jumlah awal populasi, susceptible S, infected I, dan recovered R. Yang kedua ada looping simulasi tingkat waktu, melakukan iterasi sebanyak step, jumlah langkah waktu yang disimulasikan. Ada for, K, in range, atau step. Yang selanjutnya ada tahap 1, atau prediktor, perkiraan awal menggunakan metode Euler. Yang selanjutnya ada menghitung laju perubahan turunan, saat ini berdasarkan posisi S, H, IH, RH. Di sini ada DS underscore P minus beta, laju penurunan populasi rentan atau S. Selanjutnya ada DI underscore P beta, laju pertumbuhan penurunan populasi terinfeksi atau I. Selanjutnya ada DR underscore P gamma, laju pertumbuhan populasi sembuh atau R. Selanjutnya ada mengestimasi atau memprediksi posisi sementara di langkah berikutnya. S underscore P, I underscore P, R underscore P. Rumusnya, posisi underscore prediksi sama dengan posisi underscore awal ditambah ukuran underscore langkah turunan underscore awal. Yang selanjutnya ada tahap 2, korektor, koreksi menggunakan kemiringan di titik prediksi. Menghitung kembali laju perubahan turunan pada titik hasil prediksi, SP, EV, dan RP. Selanjutnya ada tahap 3, update status, pembaruan nilai dengan rata-rata kemiringan. Menggabungkan turunan awal prediktor dan turunan prediksi atau korektor, lalu mengambil nilai rata-ratanya. Ada rumusnya di sini, posisi underscore baru sama dengan posisi underscore lama plus H, turunan awal plus turunan koreksi. Selanjutnya tahap 4, menyimpan hasil, menyimpan nilai S, I, dan R yang telah dikoreksi ke dalam array atau list,
agar nantinya bisa diplot atau divisualisasikan ke dalam grafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Evan Irfan Aslin dengan NIM 240102071 akan melanjutkan penjelasan materi bagian 3, yaitu tabelasi simulasi dan visualisasi grafik. Sini pertama ada nilai array disesuaikan dengan visual pembuatan pada slide dengan slide Euler 10, 15, 22, 3, 3, 4, 9 untuk array berisi nilai populasi terinfeksi hasil metode Euler untuk 5 titik sampel. Untuk slide lainnya yang 10, 14, 19, 7, 38 itu untuk array nilai populasi terinfeksi hasil metode Hallen untuk 5 titik sampel. Selanjutnya ada pembuatan tabel. Di sini ada tabel data untuk menyiapkan list kosong. Selanjutnya ada for in range, itu untuk perulangan dari i sampai 0 hingga i sampai step. Selanjutnya ada tabel data append, time step, i Euler, i Hallen sama absolute difference. Itu berbeda-beda untuk time step untuk kolom lebar hari. Ini untuk kolom nilai Euler pada titik I, dan ini untuk kolom nilai Hallen pada titik I. Selanjutnya ada selisih mutlak menggunakan absolute difference. Selanjutnya ada df, pd data frame, tabel data, print. Ini untuk mengubah list dictionary tabel data, mencetak teks judul tabel ke terminal, dan mencetak isi tabel terminal tanpa menampilkan nomor indeks baris bawaan pandesnya. Selanjutnya ada pembuatan grafik, untuk membuat kanvas atau gambar baru dengan ukuran lebar 9 inci dan tinggi 5 inci. Time stepnya 0,1, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 untuk array nilai sumbu X yang mempresentasikan nilai time step. Selanjutnya ada plot time step, slide Euler, lebar, color, line width, itu untuk menggambar garis kurva, metode Euler, time step sebagai sumbu X. Ini untuk penanda titik lingkaran, label untuk teks untuk legenda, color untuk mewarnai merah, dan line width untuk tebal garis. Selanjutnya ada plot time step, slide Hallen, asmin. Di sini asmin itu sebagai penanda titik ke kotak square dengan garis lurus padat. Ini dia hasil tabelnya. Di sini grafik dan tabel ini membandingkan dua metode numerik, metode Euler dan metode Hallen dalam mengestimasi jumlah populasi terinfeksi dari waktu ke waktu selama 4 langkah pertama atau hari. Grafik ini menunjukkan bahwa metode Euler cenderung mengalami akumulasi error yang lebih cepat dibanding metode Hallen, sehingga perkiraan nilai infeksi pada metode Euler melaju jauh lebih tinggi seiring berjalannya waktu. Di sini untuk analisis tabelnya, tabel bagian atas tercatat perkembangan populasi terinfeksi. Sini dari 0 itu kedua metode dimulai dari titik yang sama. Selisih absolutnya adalah 0 untuk DI 1, selisihnya 1, DI 2 selisihnya 3, DI 3 selisihnya 6, DI 4 selisihnya 11. Di sini di grafiknya sumbu X time step itu menunjukkan interval langkah waktu dalam grafik terlabel 0,0 hingga 0,4 menuju pada step 0 sampai 4. Sumbu Y infected count itu menunjukkan estimasi jumlah populasi yang terinfeksi, garis merah putus-putus. Euler method itu merupakan metode order pertama, first order method, menggunakan pendekatan garis singgung tunggal di titik awal step interval. Kurvanya mendaki lebih cepat eksponensial karena kurang akurat dan mengalami kelengkungan fungsi curvature. Selanjutnya ada garis biru solid, itu untuk Hallen methodnya, merupakan metode order kedua, second order method, menghitung rata-rata kemiringan slope di titik awal dan estimasi titik akhirnya. Selanjutnya untuk menghasilkan garis yang lebih stabil dan lebih mendekati solusi analitis Access yang sebenarnya. Di sini kesimpulannya, akurasi dan order galat metode Hallen memiliki order ketelitian yang jauh lebih akurat dibanding metode Euler. Terus estimasi berlebihnya, overestimationnya pada kasus persamaan diferensial ini, metode Euler mengalami overestimation, jumlah infeksi terlalu tinggi secara drastis dibandingkan Hallen. Sehingga ada implikasi praktis untuk simulasi dinamika populasi dan epidemiologi. Metode Hallen memberikan hasil perkiraan yang jauh lebih andal, terutama jika menggunakan ukuran langkah step size yang relatif besar. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.